Bahan yang saya gunakan ada 3 buah pisang raja yang sudah matang. Bisa diganti dengan pisang kepok, pisang tanduk, ataupun pisang ambon. Selanjutnya kukus 3 buah pisang ini selama kurang lebih 5-10 menit. Dan kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada santan, kemudian coklat bubuk, gula pasir, Nutrijel coklat, dan agar-agar coklat. Siapkan panci untuk merebus, kemudian tuang 5 sendok makan gula pasir ke dalam panci. Lalu tambahkan Nutrijel rasa coklat, saya gunakan 2 sendok makan saja dan sisanya akan saya simpan. Selanjutnya tambahkan agar-agar bubuk rasa coklat sebanyak 1 saset. Tambahkan coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan. Untuk coklat bubuk ini bisa diganti dengan DCC atau coklat batang yang dilelehkan ya. Bahan selanjutnya, tuangkan santan secara bertahap. Ini sebanyak 1 liter ya, tapi saya akan tuang bertahap dulu supaya mudah untuk tercampur coklat bubuk dan semua bahannya. Setelah diaduk, tuang kembali santan sedikit demi sedikit sambil diaduk terus. Kemudian tuang kembali dan diaduk lagi hingga semua bahan ini tercampur dan tidak ada tepung coklat yang bergerindil ya. Kalau sudah tidak bergerindil seperti ini, semua coklat bubuknya sudah larut dan gulanya juga sudah larut dalam santan. Selanjutnya tuangkan seluruh sisa santan. Dan setelah semua bahan keringnya larut dalam santan, tidak ada lagi yang bergerindil. Selanjutnya rebus bahan puding ini dengan api yang sedang saja. Dan setelah 10 menit, pisang rajanya sudah matang seperti ini. Selanjutnya, potong-potong pisang raja seperti dalam video atau sesuai dengan selera. Saya potong seperti ini ya. Nah, setelah selesai dipotong pisangnya, kita akan sisihkan dulu dan kita lanjut ke bahan puding. Dan ini kita masak dengan api sedang saja sambil terus diaduk seperti ini. Untuk di awal-awal ini bisa sesekali diaduk ya. Nanti kalau sudah hampir mendidih, bisa lebih sering diaduk lagi. Untuk tingkat kemanisannya disesuaikan saja dengan selera. Bahan pudingnya sudah mulai mendidih seperti ini, jadi lebih sering diaduk supaya tidak terjadi gumpalan di dasar pancinya. Jika bahan pudingnya sudah mulai menguap seperti ini, bisa dikecilkan dulu api kompornya. Lalu kemudian kita akan masukkan bahan pisang yang sudah diiris-iris tadi ya. Masukkan bahan pisang yang sudah diiris-iris tadi ke dalam bahan puding. Sebagian saja, tidak semua saya masukkan. Sebagian dari potongan pisangnya saya susun di dasar loyang puding yang akan saya gunakan. Tuangkan puding yang sudah matang tadi ke dalam loyang berisi irisan pisang ini. Nah, kalau sudah selesai dituang ke dalam loyang pudingnya, selanjutnya saya akan letakkan potongan-potongan pisang juga di atas puding seperti dalam video ya. Sebisa mungkin untuk potongan pisangnya ini lebih tipis ya teman-teman supaya tidak mudah tenggelam. Dan lebih bagus lagi kalau kita diamkan beberapa saat dulu, jadi pisangnya tidak tenggelam ke dalam puding. Jika ada gelembung-gelembung di atas pudingnya, bisa ditusuk-tusuk seperti ini. Supaya nanti hasilnya lebih cantik karena tidak ada busanya ya, itu busa gelembung yang biasa ada di puding. Dan setelah set pudingnya seperti ini sudah siap disajikan. Bisa disimpan dulu dalam kulkas supaya lebih dingin, lebih sejuk dan memang lebih enak dinikmati saat sejuk ya. Dan ini akan saya keluarkan dari loyang, sisir sisi pudingnya supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Dan ini saya keluarkan pudingnya seperti ini. Masya Allah sudah jadi. Ini sudah dari kulkas ya, jadi suhunya sudah dingin. Sudah bisa langsung dihidangkan, disantap dan dinikmati sebagai cold dessert. Bisa dijadikan hidangan pembuka sebelum makan ataupun hidangan penutup setelah makan. Ini lembut, manis, sejuk, dan pasti rasanya coklat banget karena berbahan dasar coklat ya. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video Soft Kitchen sampai selesai. Semoga resep dan tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman dan menginspirasi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.